Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Nurul Aulia dari Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan pemberitahuan menurut saya tentang ilmu filsafat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan satu persatu. Pertanyaan pertama, ontologi menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, apa yang dikaji, dan hakikat realitasnya. Izin menjawab, ontologi merupakan cabang filsafat ilmu yang menjawab pertanyaan apa. Pertama, objek kajian ilmu, apa yang dikaji. Dalam ontologi, objek kajian ilmu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Objek material itu sasaran atau bahan yang dikaji oleh ilmu. Kalau objek formal, itu sudut pandang atau cara pandang yang digunakan peneliti terhadap objek materialnya. Contoh objek material, semisalnya manusia itu adalah objek material bagi ilmu kedokteran, sosiologi, ataupun psikologi. Contoh dari objek formal, jika objek materialnya manusia, maka psikologi melihatnya dari sisi perilaku. Dan sosiologi melihatnya dari sisi interaksi sosial. Hakikat realitas dalam ontologi itu bersifat tunggal atau jamak, bersifat tetap atau berubah. Dalam memandang hakikat, terdapat aliran besar, yaitu yang pertama, realisme atau materialisme. Yang kedua, pluralisme. Realisme itu perpandangan bahwa hakikat realitas adalah materi, yaitu materi dan jiwa yang saling berhubungan. Kalau pluralisme itu berpandangan bahwa realitas terdiri dari banyak unsur yang kompleks atau tidak, dapat disederhanakan menjadi satu atau dua hakikat saja. Pertanyaan kedua, epistemologi, menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Yang pertama, bagaimanakah ilmu diperoleh? Secara epistemologi, itu manusia memperoleh pengetahuan melalui beberapa sumber utama, yaitu pertama, rasionalisme, kedua, empirisme, ketiga, intuisi, dan keempat, otoritas. Rasionalisme yang menekankan bahwa pengetahuan berasal dari akal budi dan rasio. Kalau empirisme yang menegaskan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pengalaman indrawi. Intuisi yaitu pengetahuan yang diperoleh secara langsung tanpa melalui proses penawaran yang sadar atau pengamatan indrawi yang panjang. Otoritas yaitu pengetahuan yang diperoleh dari sumber yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi. Kedua, metode yang digunakan yaitu metode deduktif, metode induktif, metode dialektis, dan metode ilmiah. Metode deduktif yang menarik kesimpulan khusus dari premis yang bersifat umum. Metode induktif yang menarik kesimpulan umum dari serangkaian pengamatan atau fakta-fakta khusus. Metode dialektis yaitu proses pencarian kebenaran melalui dialog. Metode ilmiah yaitu penggabungan antara penalaran rasional dan pembuktian empiris. Ketiga, bagaimana kebenaran itu diuji? Ada beberapa teori untuk menentukan apakah suatu pengetahuan dapat dianggap sebagai kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Yang kedua, teori koherensi. Yang ketiga, teori pragmatis. Dan yang keempat, teori performatif. 1. Teori korespondensi, sesuatu itu dianggap benar jika sesuai fakta. Kedua, teori koherensi, sesuatu itu dianggap benar jika ia bersifat konsisten. Ketiga, teori pragmatis, kebenaran itu diukur dari kegunaannya dalam kehidupan praktis. Yang keempat, teori performatif, sesuatu itu dianggap benar bila menciptakan realitas baru melalui pernyataan yang sah. Pertanyaan 3, aksiologi menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Jawabannya, pertama, hakikat nilai dalam aksiologi terbagi menjadi dua, yaitu nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik yaitu nilai yang ada pada dirinya sendiri, sedangkan nilai ekstrinsik yaitu nilai yang menjadi alat untuk mencapai sesuatu yang lain. 2. Etika. Etika ini yang mengatur perilaku, ilmuwan, dan penerapan ilmu pengetahuan. Sedangkan yang ketiga, tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan meliputi kesejahteraan, keadilan, dan pelestarian. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, keterikatan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu.
izin menjawab. Ketiganya membentuk sebuah siklus. Ontologi memberikan substansi, epistemologi memberikan kredibilitas, dan aksiologi memberikan martabat pada ilmu pengetahuan tersebut. Sekian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.